Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa Mas. Harus bersukacita. Kita harus tetap semangat, harus terus bersukacita. Mbak Farel gimana kabarnya? Sehat, baik, puji Tuhan. Kayaknya adik-adik di rumah juga sehat-sehat ini. Ya harus tetap sehat. Mas Ronan gimana kabarnya? Mas Lancar gimana kabarnya? Oke, teman-teman di rumah harus tetap jaga kesehatan, harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, Kita akan memuji nama Tuhan. iya, kita akan mengangkat satu pujian yaitu Yesus Pokok. Teman-teman di rumah boleh bangkit berdiri ya, kita mau gerak bersama-sama. Sambil tepuk tangan juga boleh. Sekolah minggu kita hari ini tuh kayaknya ada yang spesial nih Mbak, beda dari sekolah minggu yang sebelumnya. Kita tuh mau ngapain tuh Mbak Farel di sini tuh? Kita di sini tuh sambil nyanyi-nyanyi bareng memuji nama Tuhan karena hari ini adalah hari yang spesial, kita Paskah. Wah ternyata sekolah minggu kita hari ini spesial untuk merayakan Paskah bersama. Wah, adik-adik di rumah juga harus semangat ini. Oh iya harus tetap bersemangat. Kan tadi kita udah nyanyi. Gimana kalau kita sekarang doa pembuka? Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ketika Tuhan izinkan kami bersekutu bersama Tuhan walaupun melalui virtual Tuhan, tapi kami yakin hati kami bersekutu bersama. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum memasuki firman, kita mau angkat satu pujian yaitu terima kasih Tuhan. Dalam hidupku
Gimana teman-teman? Di rumah udah pada siap belum nih Alkitabnya? Karena kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dwi Wahyu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bagaimana kabarnya? Selamat Paskah. Kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami peringati sengsara, derita, wafat dan kebangkitan-Mu hari ini, kami memohon Tuhan berkenan memberikan sabda sehingga kami anak-anak Tuhan mengerti tentang arti derita, sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Pak Pendeta berada di depan pohon cabai. Ya. Pernahkah kita bertanya, ini kan cabainya banyak, ya kan? Bukan hanya satu, ada 1, 2, 3. Wah, Pak Pendeta sampai susah ngitungnya. Kira-kira kenapa ya kok cabainya bisa jadi banyak begini? Apakah tiba-tiba tumbuhan pohon cabai ini tahu tumbuh begitu? Tidak. Pohon cabai ini awal mulanya hanya dari bukan satu cabai loh ini, tetapi di dalamnya ada berapa? Ada banyak bijinya, ya. Dan hanya dengan satu biji ketika dimasukkan ke dalam tanah, maka akan tumbuh pohon cabai ini. Dan akhirnya akan berbuah banyak, ya kan? Itulah yang dimaksudkan dengan sabda Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 12, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih itu kalau tidak masuk ke dalam tanah maka hanya satu biji saja, ya kan? Benih ini kalau sudah dibiarkan saja hanya satu benih saja, tetapi ketika satu benih dimasukkan dalam tanah maka akan menjadi banyak, memberikan kehidupan. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika kemarin pada Jumat Agung, Tuhan Yesus harus mengalami kematian, kemudian harus dimasukkan ke dalam kubur, supaya kemudian ada kehidupan, memberikan kehidupan, menumbuhkan kehidupan. Demikianlah Tuhan Yesus satu-satunya yang bersedia sampai mati dikuburkan untuk kehidupan kita, supaya kita semua kemudian tumbuh dan mendapatkan kehidupan. Adik, tadi kita sudah bersama-sama merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan benih atau biji yang harus tertanam, supaya kalau sudah tertanam maka akan tumbuh dan akan menjadi banyak, akan menjadikan kehidupan yang banyak. Nah, tapi adik-adik, waktu itu ketika murid-murid Tuhan Yesus diajar seperti itu, apakah mereka tahu? Oh, tidak. Mereka belum mengerti. Buktinya apa? Ketika kemudian betul Tuhan Yesus pada hari Jumat pagi-pagi sekali sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian sampai siang Tuhan Yesus di hadapan banyak orang diadili, mengalami penyiksaan, dan akhirnya puncaknya apa? Tuhan Yesus disalib. Setelah Tuhan Yesus disalib, pada pukul berapa Tuhan Yesus meninggal? Pada pukul 3 sore, Jumat sore. Setelah Tuhan Yesus meninggal,
Kemudian oleh Yusuf dari Arimatea, Tuhan Yesus diturunkan, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Kuburnya kalau di sana dalam bentuk gua. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, apa yang terjadi pada diri para murid-murid waktu itu? Yang terjadi pada murid-murid waktu itu seperti ini. Gelap, gelap, gelap sekali. Tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa kemana-mana. Aduh, gimana ini? Ya, tentu gelapnya bukan dalam arti karena mereka buta mata, bukan karena tidak ada sinar, tetapi karena mereka sedih, mereka mengalami kesedihan yang luar biasa karena harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Kesedihan semakin menjadi ketika pagi-pagi di Minggu pagi, para perempuan yang setia ada di sekitar kubur Yesus melihat bahwa ternyata batu yang tadi menutup kubur Yesus sudah terguling. Dan mereka tidak melihat lagi tubuh Tuhan Yesus. Saking bingungnya mereka, gelap hatinya, mereka tidak tahu di mana Tuhanku, di mana guruku. Sampai-sampai mereka ketika didatangi malaikat, mereka mengatakan, ketika malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mereka mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Mereka gelap dalam arti pikirannya. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pun pernah mengatakan bahwa ia harus mati dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Gelap. Tetapi kegelapan yang dirasakan oleh murid-murid waktu itu kemudian terobati. Karena apa? Karena mereka yang semula menganggap bahwa Tuhan Yesus itu mati dan tidak akan hidup lagi, ternyata itu tidak benar. Karena yang benar adalah Tuhan Yesus hidup lagi. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria kemudian berpaling melihat dan kemudian teriak, "Rabuni!" Maria menemukan kembali yang hilang. Maria yang semula gelap karena menganggap tidak mungkin dong orang sudah mati kok bangkit lagi. Ternyata itu terjadi. Tuhan Yesus bangkit. Dan kebangkitannya itu menjadi awal permulaan kebangkitan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita harus bersyukur. Tuhan Yesus seperti biji yang sudah turun ke dalam tanah, ditanam, kemudian Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan kehidupan kepada kita semua. Nah, ini yang pertama yang harus disyukuri dalam kita merayakan Paskah. Bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup kepada kita semua
Jadi adik-adik harus terus tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup dan yang menghidupkan adik-adik semua. Yang selanjutnya, kalau kita percaya Tuhan Yesus yang awalnya mati tetapi menjadi bangkit kembali. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya toh? Nah, mestinya kita yang juga percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus semangat. Kita harus bangkit. Ya? Kita harus semangat karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Yang masih sekolah, ya toh, jangan malas. Meskipun harus belajar di rumah, kadang bosan, tetapi kita harus bangkit. Ayo, semangatnya bangkit. Ya, kadang kalau harus pergi-pergi, harus pakai masker, pengap, tetapi kita harus semangat, bangkit. Kan? Ketika orang di rumah kemudian harus membantu ibu mencuci piring, gitu. Bahkan ada yang juga mulai belajar mencuci baju, semangat. Namanya manusia yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus kok nggak boleh lembek, ya, nggak boleh cengeng, semangat. Mungkin bangun tidur harus mulai belajar melipat selimut, bangun tidur harus kemudian langsung bantu ibu nyapu, semangat. Orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit, hidupnya juga harus bangkit. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh ogah-ogahan, harus bangkit. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, selamat merayakan kebangkitan kita, selamat merayakan kebangkitan semangat hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah menderita, telah mati, dan telah bangkit bagi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Wonosari Gunung Kidul. Kami bersama bersukacita atas kebangkitan Tuhan. Meskipun kami saat ini harus merayakan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus secara daring, secara online. Namun kami bersukacita karena kebangkitan Tuhan juga menandai kami akan menerima kebangkitan juga. Tuhan Yesus, saat ini kami pun memohon berkat-Mu, berkat kebangkitan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, tumbuhkan semangat dalam hidup kami, agar kami bukan menjadi anak-anak yang malas, anak-anak yang ogah-ogahan, anak-anak yang bersantai-santai, tetapi kami menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang penuh semangat, anak-anak yang giat, anak-anak yang rajin. Sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan Yesus bangkit untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun memohon berkat kesehatan untuk kami anak-anak Sekolah Minggu GKJ Wonosari. Kami juga memohonkan berkat ya Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, orang tua kami Tuhan pakai untuk memelihara kami, mendewasakan kami. Tuhan, terima kasih karena orang tua kami terus Tuhan beri semangat. Mereka pasti sering merasa lelah, mereka pasti sering merasa letih, mereka pasti sering merasa jengkel atas tingkah laku kami. Namun terima kasih karena orang tua kami tidak lelah semangatnya. Oleh karena itu, kami pun Tuhan beri kemampuan agar kami juga menghargai semangat orang tua kami. Tuhan terus berikan kesehatan, panjang umur untuk orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami di dalam bekerja. Kami berjanji Tuhan akan menjadi anak-anak yang setia, yang patuh pada orang tua sebagai wujud kepatuhan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit untuk kami bersyukur, kami berdoa, kami memohon berkat. Amin. Ya, terima kasih Pak Wahyu buat firman-Nya. Gimana teman-teman, firman-Nya luar biasa banget toh. Teman-teman pasti di rumah masih semangat. Wah, masih harus tetap semangat teman-teman. Gimana Mbak Farel, masih semangat? Masih. Mas Ronan masih semangat? Mas Pancar?
Oke. Harus tetap bersemangat ya teman-teman. Oke, untuk merespon firman kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian yaitu Setinggi-tingginya Langit. Teman-teman di rumah boleh sambil joget-joget. Bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan bersama-sama. Oke, ini ternyata kita nggak terasa udah sampai penghujung acara. Kita udah mau selesai, tapi tenang aja teman-teman, kita masih akan berjumpa lagi di sekolah minggu selanjutnya. Oke, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan satukan berdoa. hati kita kepada Tuhan, kita lipat tangan kita, tunduk kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu hari ini sungguh luar biasa Bapa, di hari yang spesial ini, perayaan Paskah, kiranya Bapa yang boleh berkati kami dan tidak mengurangi rasa semangat kami Tuhan, meskipun kami merayakannya melalui virtual. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, untuk menutup sekolah minggu ini, kita pada hari ini, kita mau angkat satu Satu pujian pujian lagi. yaitu Kasihnya seperti sungai. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sekolah minggu Paskah. pada Selamat hari Paskah. ini. Sampai jumpa, selamat Paskah.